Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Ansor di pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang mengubah pecahan ke bentuk persen dan juga sebaliknya mengubah persen menjadi pecahan. Nah, anak-anakku yang Bapak cintai, di sini Bapak ada beberapa contoh ya tentang mengubah persen menjadi bentuk pecahan. Yang pertama adalah 25%. Bagaimana cara mengubah 25% menjadi bentuk pecahan? Kita akan rubah. Tunggu Bapak ganti warna jadi hitam dulu. Oke. Nah, pertama caranya adalah kita tulis kembali 25% itu bentuk pecahannya adalah 25/100. Nah, kita tinggal menyederhanakan saja 25/100 ini sama-sama bisa dibagi berapa. Nah, karena 25 dan 100 ini sama-sama kelipatan 5 berarti bisa dibagi 5. Kalau di bawah ditulis 5, kalau di atas ditulis 5, bawah juga harus tulis 5. Jadi 25 dibagi 5, 100 dibagi 5. Ini kedua-duanya tidak boleh beda, harus sama ya faktor pembaginya. 25 dibagi 5, 5. 100 dibagi 5, 20. Apakah sudah selesai? Oh belum. Kita harus sampai ke bentuk paling sederhana dari pecahan ini ya. Kita lihat ini juga masih bisa dibagi 5 ya, karena 5 sama 20 itu sama-sama kelipatan 5. 5 dibagi 5, 1. 20 dibagi 5, 4. Nah, selesai. Maka bentuk pecahan dari 25% adalah 1/4. Nah, sekarang ada contoh yang kedua, yaitu 40%. Sama dengan yang di atas. Kita tulis dulu 40% itu 40/100 karena persen merupakan pernyataan dari per 100 ya. 40/100. Nah, di sini karena ada angka 0 di atas dan di bawah, kita boleh mencoret. Nah, kalau di bawah dicoret 1, di atas juga dicoret 1. Jadi tinggal 4/10. Nah, 4/10 sama-sama bisa dibagi. Kalau kamu sudah bisa perkalian dan bisa tahu bahwa ini sama-sama dibagi 4, boleh langsung. Tapi kalau belum, kita dikit-dikit dulu ya. Sama-sama dibagi 2, 2. Kalau di atas dibagi 2, bawah juga harus dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. 10 dibagi 2, 5. Oh, ternyata tidak bisa langsung dibagi 4 karena hasilnya adalah 2/5. Nah, kalau sudah selesai, kita kasih tanda black box ya. Ini artinya kita sudah selesai. Berikutnya, bagaimana kalau contoh soalnya seperti ini? 60%. 60% sama seperti tadi, kita tulis lagi 60-nya. 60% itu per 100. Nah, sama dengan yang ini, kalau ada 0 sama 0 kita boleh coret loh, karena ini adalah faktor pembagi 10. Ini sama-sama kelipatan 2, jadi sama-sama boleh dibagi 2. Kalau atas dibagi 2, bawah juga harus dibagi 2, harus sama ya. 6 dibagi 2, 3. 10 dibagi 2, 5. Maka jawabannya adalah 3/5. Nah, bentuk soal yang terakhir Bapak buat agak bervariasi. Di sini ada 125% ya. Jadi sama seperti tadi, yang kita tulis adalah 125/100. Nah, sama-sama bisa dibagi 5. Iya. Nah, 125 dibagi 5 berapa? Ayo, ada yang tahu 125 dibagi 5 berapa? Ya, betul, jawabannya adalah 25. Kalau 100 dibagi 5 berapa? Iya, 20 ya. Apakah sudah selesai? Apakah masih bisa disederhanakan? Kalau masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu. Sama-sama dibagi. Karena ini sama-sama kelipatan 5, kita bagi 5. 25 dibagi 5, 5. 20 dibagi 5, 4. 5/4 ini sudah selesai. Apakah masih bisa disederhanakan?
Kalau tidak, kita ingat pelajaran minggu kemarin tentang pecahan campuran ya. Ini bisa kita rubah menjadi bentuk pecahan campuran. Harus sampai finish, sampai final ya. Ya, bentuk pecahan campuran. Ingat ya, materi kemarin kita tulis dulu 4. Nah, 5 dibagi 4 itu 1. 4 dikali 1 baru 4. Yang kita butuhkan 5. Masih kurang 1. Jadi bentuk pecahan dari 125% adalah 1/4. Nah, oke, kita lanjut materi berikutnya. Nanti kalau belum paham tentang mengubah persen menjadi bentuk pecahan, kalian boleh mengulang-ulang kembali video yang Bapak tayangkan kali ini. Nah, berikutnya kita akan berkenalan dengan, nah ini ada bilangan-bilangan unik ya. Bilangan-bilangan yang saling berpasangan. 2 pasangannya 50 karena 2 dikali 50 hasilnya 100. Nah, terus ada lagi yang bilangan perkalian yang menghasilkan 100, yaitu 4 dan 25. Dan ada lagi yaitu 5/5 dan 20. Bilangan-bilangan yang berpasangan ini Bapak namakan dengan bilangan kawan. Nah, ini namanya bilangan kawan. Ini kita bisa gunakan untuk mengubah bentuk persen menjadi pecahan, atau juga mengubah desimal menjadi pecahan, desimal ke persen, dan lain-lain. Jadi ada 6 angka yang harus kalian ingat-ingat, yaitu 2, 4, 5, juga 50, 25, dan 20. Ini adalah pasangan-pasangannya ya. 5 pasangannya 20, 4 pasangannya 25, dan 50 pasangannya adalah 2. Oke. Kalau sudah diingat-ingat, sekarang kita aplikasikan atau kita terapkan pada contoh soal berikut ini. Nah, di sini ada contoh soal nih. Ini bilangan kawannya ini Bapak taruh di sini ya, biar kita bisa ingat-ingat dengan mudah. Soalnya adalah mengubah pecahan menjadi persen. Mengubah pecahan menjadi persen. Nah, contoh soal yang pertama adalah 1/2. 1/2 ini kita akan ubah menjadi persen. Kita tulis 1/2. Kita tulis lagi ya, 1/2. Ingat, persen itu adalah per 100. Nah, lihat di samping, kawannya 2 berapa? Lihat di samping kanan tuh yang 100 ya. Kawannya 2 adalah 50. Kalau di bawah ditulis 50, maka di atas juga harus kita tulis 50. Sekarang kita tinggal kalikan. 1 dikali 50, 50. 2 dikali 50, 100. Maka kalau sudah bawahnya per 100 ini bisa kita tulis menjadi 50%. Nah, soal berikutnya 3/4. Kita tulis lagi 3/4-nya. Kalau penjelasan Bapak terlalu cepat, nanti kalian boleh mengulang-ulang kembali video ini ya. Nah, kita tulis 3/4, kita tulis lagi soalnya 3/4. Kemudian kita kali. Lihat di sini 4 kawannya adalah 25. Tulis di sini 25. Nah, kalau bawah 25, di atas juga ditulis 25. Ya. Maaf tulisannya agak jelek karena Bapak belum terbiasa dengan menulis di laptop begini ya. Nah, 4 dikali 25 berapa? 100. 3 dikali 25 berapa? 75. Maka kita bisa dapat jawaban 75% itu per 100. Jadi bentuk persen dari 3/4 adalah 75%. Nah, berikutnya di sini ada soal pecahan campuran. Nah, kalau campuran kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya kita tulis penyebutnya per 5. 5 dikali 1 5, ditambah 2 jadi 7. Jadi bentuk pecahannya adalah 7/5. Sekarang kita cari kawannya 5 ya. Kawannya 5 itu 20. Kalau di bawah ditulis 20, di atas juga ditulis 20. Oke. Sekarang 7 dikali 20 140. Kalau 5 dikali 20 100. Kalau bawahnya sudah per 100, ini bisa kita tulis jadi 140%. Nah, demikian caranya yang sudah Bapak tunjukkan mengubah pecahan menjadi persen. Dan tadi sebelumnya Bapak sudah juga menunjukkan cara mengubah bilangan persen menjadi bilangan pecahan.
Nah, sekarang kalian lihat di classroom kalian. Di situ ada tugas, ada 10 tugas ya. Tugasnya seperti ini. Yang pertama, mengubah bilangan persen menjadi pecahan. Yang kedua adalah mengubah bilangan pecahan menjadi persen. Kalian kerjakan di buku kotak-kotak. Kalau sudah selesai, setelah selesai dikerjakan, kalian foto lalu upload di classroom. Oke, demikian pelajaran matematika hari ini. Bila masih ada yang kurang jelas, silahkan diputar kembali dengan perlahan-lahan videonya. Bila masih kurang jelas juga, silahkan hubungi wali kelas masing-masing. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.